لله الذي أمرنا بترك المناهي وفقه الطاعات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفقه إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الهادين للصواب، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan materi khutbahnya, mari kita bersama-sama menata niat dengan baik dan benar hadir di majlis Jumat ini lillahi ta'ala, dalam artian karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kehadiran kita di kesempatan yang mulia ini sekedar hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, apalagi hanya untuk numpang beristirahat dengan menyempatkan diri berbincang-bincang ataupun tidur saat khatib menyampaikan khutbahnya. Semestinya kita memperhatikan hadis yang sering disampaikan oleh para bilal, di antaranya yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih yang berbunyi: "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lahu." Artinya, jika kalian berkata kepada temanku, diamlah, sementara imam sedang berkhutbah di hari Jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Semoga dengan menata niat dengan baik, aktivitas sholat Jumat dan rangkaiannya ini akan benar-benar menjadi sebuah ibadah yang bernilai ibadah, bukan ibadah yang tak menghasilkan pahala ibadah. Pada kesempatan ini, tak bosan-bosan khatib juga menyampaikan wasiat sebagai salah satu rukun dalam khutbah Jumat, yakni mengingatkan para jemaah senantiasa meningkatkan dan menguatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan bekal yang paling baik dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Artinya, bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada wahai orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk pada umatnya untuk senantiasa menjadi umat yang wasatiyah, yakni umat yang moderat, umat yang proporsional, berada di tengah dalam berbagai hal, khususnya moderat dalam beragama. Kita diperintahkan untuk tidak beragama secara ekstrim, baik ekstrim kanan dan juga tidak boleh larut pada ekstrim kiri. Dalam beragama pun Allah juga memerintahkan untuk tidak berlebih-lebihan yang diistilahkan dengan ghulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 171, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum
wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Artinya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali hak yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, bersikap moderat adalah mampu menempatkan diri pada situasi perbedaan dan keberagaman yang sudah menjadi sunnatullah. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang dianugerahi kebinekaan suku, budaya, bahasa, termasuk pula di dalamnya agama. Jika kita tidak moderat dalam bersikap, maka perbedaan yang ada akan saling berbenturan sehingga rawan terjadi konflik dan perpecahan. Oleh karenanya, para pendiri bangsa telah dengan bijak merumuskan ideologi yang sangat tepat dalam menaungi kebinekaan ini dengan ideologi Pancasila yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersikap moderat atau dengan istilah mudahnya adalah bersikap santai, biasa-biasa saja. Ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh ulama Nusantara yang dengan bijak mampu berdakwah dengan menggunakan infrastruktur budaya. Para ulama bisa menanamkan prinsip yang memadukan beragama, berbudaya, dan berbangsa dalam satu tarikan nafas. Namun seiring dengan adanya revolusi teknologi, di mana informasi bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun, paham keagamaan radikal ekstremis juga bermunculan seperti jamur di musim hujan. Paham keagamaan mempengaruhi paham keagamaan yang moderat. Paham keagamaan transnasional dari luar negeri yang awalnya tidak dikenal di Indonesia masuk mempengaruhi paham keagamaan yang moderat di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi. Termasuk mereka melakukan propaganda untuk mengganti ideologi Pancasila dan NKRI dengan sistem yang menafikan perbedaan dan keragaman seperti sistem khilafah dan sejenis. Padahal Allah menciptakan perbedaan bukan untuk saling bermusuhan, namun untuk saling melengkapi dengan saling kenal-mengenal. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beragama secara moderat menjadi kunci kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diperlukan upaya dan usaha untuk menjadikan diri kita sosok yang moderat. Di antaranya adalah dengan terus menambah pengetahuan, yakni terus belajar dan memahami esensi dari beragama dengan melihat situasi dan kondisi. Dengan memahami ajaran agama dan bersikap fleksibel dalam kehidupan di masyarakat, seseorang akan bisa menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat. Dengan sikap ini, niscaya tidak akan ada yang merasa paling pintar dan paling benar sendiri, serta gampang menyalahkan orang lain. Dalam beragama, kita juga harus mengganti emosi keagamaan dengan cinta keagamaan. Emosi dan terlalu semangat dalam beragama tanpa dilandasi dengan pengetahuan ilmu yang memadai malah akan menjadikan seseorang bisa melanggar tuntunan agamanya sendiri. Selain itu, kita harus selalu berhati-hati dengan godaan setan yang selalu mengganggu niatan ibadah dengan memasukkan unsur riya, sombong, dan paling soleh sendiri dalam hati kita. Oleh karenanya, mari kita kuatkan
dan misi lain, terlebih misi yang bersifat duniawi. Jangan sampai ibadah kita sia-sia. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menegaskan dalam hadisnya di kitab Ta'limul Muta'allim, Bismillahirrahmanirrahim, kam min amalin yatasawwar bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husni niyyah in a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwar bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Yang artinya banyak sekali amalan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan kufrawi lantaran niat yang baik. Banyak pula amalan yang terlihat sebagai perbuatan kufrawi berubah menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang buruk pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inti dari paparan ini, mari kita terus menebar perdamaian di masyarakat kita melalui moderasi beragama. Semoga kita terus bisa menebar kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan beragama dengan nilai-nilai dan sikap moderat. Moderat dalam beragama, maslahat dalam berbangsa. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والزكاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات والأرض. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورة والواجبات. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير.